Lintas sepekan kembali ke hadapan Anda. Ya pemirsa Banjar TV, Haul Akbar Abah Gurus Sekumpul memang tidak dilaksanakan. Alasannya karena pandemi belum berakhir, namun sebagian masyarakat tetap melakukan di lingkungan masing-masing dengan tetap menerapkan protokol kesehatan serta membuat hiasan untuk memeriahkan suasana. Di samping itu, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Banjarmasin, Mahlir Riyadi menegaskan untuk masyarakat yang ingin menggelar haul gurus sekumpul di masjid, musola atau majelis taklim tetap dipersilakan namun harus memenuhi ketentuan. Maksimalnya hanya 100 orang dan menyesuaikan kapasitas ruangan maksimal 40%. Haul Akbar ke-16 Abah Gurus Sekumpul tahun ini memang ditiadakan, tapi tak mengurangi kecintaan masyarakat pada ulama karismatik tersebut. Umumnya melaksanakan haul di desa masing-masing. Seperti di desa Jawa Laut RT 5, Kecamatan Martapura, warga tetap memasang umbul-umbul dan membuat ornamen berhiaskan lampu warna-warni. Dari pantauan Banjar TV di Musala Dakwatul Haq, Desa Jawa Laut, haul Abah Gurus Sekumpul dibarengi peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Menariknya, satu buah miniatur perahu terpajang di pertigaan Jalan Cempaka menambah semarak suasana sekaligus menarik perhatian warga yang melintas. Menurut penuturan salah satu warga, ide dibuatnya miniatur perahu ini dikarenakan masyarakat Jawa Laut belum lama tadi telah dilanda bencana banjir besar lebih dari 1 bulan lamanya. Ada momen banjir, lalu kita ide timbul, apa kita kalau bikin perahu, salah satunya dalam memperingati sudah berakhirnya banjir. Kedua, memperingati haul, biar ada ciri khas desa Jawa Laut itu selalu membuat kreatif kejutan-kejutan terus. Berapa hari ini pembuatannya? Kalau pembuatannya kita kurang lebih 3 malam. 3 malam. Oh, kita mengerjainnya malam hari. Oh, kalau bahannya kita dari kayu reng, paring, sejenis spanduk dan kertas yang kertas ya sejenis kertas semen lah yang ada terbuat dari plastiknya. Desa Jawa Laut memang dikenal dengan ide-ide kreatif jelang haul Abah Gurus Sekumpul. Membuat miniatur ini secara gotong royong, sementara dananya dikumpulkan dari swadaya masyarakat. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Haul Gurus Sekumpul yang biasa digelar setiap 1 tahun sekali di Langgar Ar-Raudah Sekumpul Kabupaten Banjar pada 17 Februari lalu resmi ditiadakan. Namun hal itu tampaknya tak menyurutkan semangat para pencinta ulama karismatik asal Kalimantan Selatan ini untuk menggelarnya di lingkungan masing-masing, tidak terkecuali di Kota Banjarmasin. Kepala Dinas Kesehatan yang juga juru bicara Satgas Pencegahan COVID-19 sudah jauh hari memberikan himbauan bagi warga yang ingin menggelar kegiatan tersebut baik di masjid maupun musala serta majelis taklim tetap dipersilakan. Namun dalam proses pemberian izin tersebut tidak sembarangan dikeluarkan. Di samping itu, bagi warga yang ingin menyelenggarakan akan diberikan batasan maksimal undangan yang datang hanya 100 orang. Selain itu juga menyesuaikan kapasitas ruangan maksimal 40%. Orang yang mengajukan permohonan, panitia, majelis taklim, mushola itu yang mengajukan permohonan ke dinas, Satgas, kami memberikan batasan. Ya, kalau bisa maksimal jumlah orang yang diundang itu ya maksimal 100 atau maksimal 40% dari luas gedung atau musala atau tempat di mana dilaksanakannya haul tersebut. Karena kita sadar betul bahwa di Banjarmasin tren COVID itu masih meningkat. Jadi itu ketentuannya. Mahli juga meminta kesadaran warga masyarakat untuk tetap taat dengan protokol kesehatan mengingat penyebaran COVID-19 di Kota Banjarmasin masih cukup tinggi. Muhail, Banjar TV.
Ya pemirsa, kami hadirkan informasi dari segmen pendidikan. Pemerintah resmi menerbitkan kebijakan penghapusan ujian nasional di tahun 2021. Pasalnya penentu kelulusan di musim pandemi COVID-19 kini ditentukan sekolah dengan beberapa indikator, antara lain dengan rapor setiap semester, serta siswa memperoleh sikap atau perilaku baik di lingkungan satuan pendidikan. Sementara itu, pelaksanaan ujian sekolah diharapkan bisa dilakukan secara tatap muka dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di masing-masing sekolah. Per awal Februari ini, pemerintah melalui Kemendikbud RI resmi menerbitkan kebijakan meniadakan pelaksanaan ujian nasional di tahun 2021. Surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim nomor 1 tahun 2021 itu meniadakan ujian nasional dan ujian kesetaraan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 ini yang diterbitkan pada 1 Februari lalu. Sama halnya di Kota Banjarmasin untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah seperti yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 4 DPRD Banjarmasin. Beberapa penentu kelulusan dan kenaikan kelas bagi siswa belajar ditentukan oleh sekolah melalui ujian sekolah dan perilaku baik anak didik melalui hasil rapor setiap semester. Kemudian juga ada nilai sikap dan pendidikan karakter siswa yang harus baik. Selain itu, juga ada prestasi lainnya seperti siswa yang mengikuti perlombaan juga menjadi pertimbangan lulus atau naik kelasnya seorang siswa. Yang ada apa? Yang ada diganti dengan ujian sekolah. Nah, untuk menentukan kelulusan dan kenaikan kelas itu ada yang disebut dengan portofolio. Apa saja yang dinilai? Satu, yang dinilai adalah keaktifan mereka di dalam masa pandemi. Nanti itu dilihat dari nilai rapor, karena itu yang satu ya. Nomor dua, ada yang dimaksud dengan ujian sekolah. Jadi nanti kalau dia kelulusan ada ujian sekolah. Nah, ujian sekolah masih jadwalnya belum ada Pak ya, belum ada. Nanti kita nunggu apakah di awal April atau bagaimana sih, belum, kita nunggu. Nah, terus yang ketiga itu ada yang disebut dengan nilai sikap. Nilai sikap anak itu karena kan kita ada yang disebut dengan pendidikan itu adalah pendidikan karakter, harus baik. Nah, hati-hati kalau nanti nilai sikapnya cukup, harus protes dulu tuh. Karena bisa nggak naik kelas, bisa nggak lulus tuh kalau nilai sikapnya. Yang ketiga, yang terakhir adalah prestasi lainnya. Prestasi lainnya itu misalnya anak lomba-lomba yang lain, K2S atau O2SN atau yang lain. Nah, jadi itu nilai-nilai yang bisa digunakan untuk pertimbangan anak-anak itu lulus sekolah atau naik kelas. Sedangkan terkait jadwal ujian sekolah, Totok menyatakan pihaknya akan segera menjadwalkan dan kemungkinan bisa dilakukan di awal April 2021 mendatang. Risna, Banjar TV. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Jainal Hakim menyatakan hasil ujian tidak menjadi tolak ukur penentuan sebuah kelulusan untuk peserta didik. Karenanya perlu ada portofolio yang menjadi syarat kelulusan, juga menjadi syarat untuk PPDB, sehingga ada keseragaman agar Dinas Pendidikan bisa melakukan penjadwalan yang berarti kelulusan bisa dilakukan secara seragam. Selain itu, dalam pelaksanaannya diharapkan bisa dilakukan secara tatap muka dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang ketat di masing-masing sekolah. Hasil ujian itu tidak mutlak menjadi syarat kelulusan. Ada indikator-indikator portofolio yang menjadi syarat kelulusan. Begitu juga portofolio itu nantinya yang menjadi untuk persyaratan PPDB. Jadi rapat hari ini lebih titik beratnya kepada hal tersebut. Dan kami menekankan kepada Dinas Pendidikan bahwa supaya ada keseragaman, kita berharap bahwa Dinas Pendidikan nanti bisa melakukan penjadwalan supaya pelaksanaan ujian kelulusan ini bisa seragam. Dan juga yang kedua tadi berkenaan dengan pelaksanaan ujian itu secara tatap muka, dan kami berharap bahwa ada SOP yang jelas berkenaan dengan teknis pelaksanaannya dan protokol kesehatannya. Sementara rencana pembelajaran tatap muka, Dinas Pendidikan akan segera bersiap memberlakukan setelah berakhirnya masa tanggap darurat banjir
dan kondisi penyebaran COVID-19 dinilai mulai terkendali atau paling tidak di bulan Maret 2021 mendatang. Murtasia, Banjar TV. Ya pemirsa, tuntas sudah perjumpaan kita di Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 21 Februari 2021. Saya Amratun Nahar beserta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan dan disiplin protokol kesehatan. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.